Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya di video. Ya Allah, semuanya sekarang serba online ini. Ya, di masa COVID ini semua serba online. Yang dulu kita rapat nggak pernah online, gaya-gayaan gitu. Sekarang mulai jadi sesuatu yang biasa serba online ini. Ya, silaturahminya sekarang kita terbatas lah dengan online tuh. Alhamdulillah kita udah mulai terbiasa. Nah, di video kali ini saya mau cerita sedikit ya tentang investasi, sedikit aja tentang investasi. Ini sore hari. Sore hari di tempat saya, di rumah saya ini anginnya kencang banget ini. Tapi cerah ini cuacanya. Sejuk ya. Terus anginnya lumayan kencang nih di Bandung. Nah, investasi itu teman-teman itu ada dua macam. Pertama, investasi di sektor real. Yang kedua, investasi di pasar uang atau di sektor keuangan. Investasi di sektor real itu contohnya apa? Yaitu beli tanah, beli rumah, beli emas, sesuatu yang bisa kita pegang barangnya ya, sesuatu yang bisa kita lihat barangnya. Itu investasi di sektor real. Dan yang kedua, investasi di sektor keuangan, yaitu apa? Ada di reksadana, ada di saham, ada di obligasi. Bisa juga deposito itu masuklah ke dalam investasi keuangan. Nah, teman-teman dengar nggak tuh suara anginnya? Mungkin nggak dengar ya, tapi ini kedengeran tuh suara angin kencang banget. Nah, ada beberapa teman kita yang fokus di investasinya di sektor pasar keuangan. Ada juga yang fokus di sektor real. Dia hanya investasi di sektor uang aja, di saham aja, tapi nggak investasi sama sekali di sektor real. Ada juga yang sebaliknya. Kalau saya sih menyarankan itu terjadi keseimbangan, bahkan ngikutin umur kita. Investasi itu tentu aja bisa dilakukan kalau ada uangnya. Nggak bisa kalau investasi nggak ada uangnya, ya tentu aja nggak bisa. Kita mau investasi apa kalau nggak ada uang? Nah, mulainya tuh kira-kira dari wirausaha lah kira-kira. Setelah wirausaha ada uang, kemudian kelebihan dari uangnya itu mau diinvestasikan apa? Biasanya itu umur sangat menentukan. Teman-teman coba bisa ikut tes ya, ikut kuesioner yang banyak sekali di internet atau di manajer-manajer investasi ya. Itu tentang tipe investor seperti apa kita ini. Akan nanti terbagi menjadi minimal 3, yaitu konservatif, hati-hati, kemudian yang kedua moderat, tengah-tengah, dan yang tiga agresif. Biasanya semakin tua, semakin bertambah umur, kita akan menjadi konservatif. Makin muda biasanya kita menjadi lebih agresif gitu. Nah, perlu nggak sih kita ini punya rumah ya? Menurut saya sangat perlu. Aneh memang ya, ini beberapa teman ada yang punya pikiran bahwa rumah tempat usaha itu sebaiknya kontrak. Kalau ingin punya rumah, rumah tempat tinggal, bawa tempat usaha itu kontrak. Kalau menurut saya sih saya condong menyarankan itu kalau rumah mah sebaiknya beli. Harus punya minimal satu rumah. Kemudian tempat usaha ya minimal satu tempat usaha. Kalau yang lain-lainnya ngontrak silakan. Jadi niatkan sambil investasi, beli rumah itu sambil investasi, beli tempat usaha sambil investasi. Kalau tidak punya rumah sama sekali, aduh kasihan keluarga kita ya, istri dan anak kita. Kalau nggak tempat usaha atau kantor nggak punya sama sekali, tidak punya, ngontrak semua, nanti akan menyesal di kemudian hari. Karena pernah ada kejadian itu, perusahaan yang ngontrak di tempat yang sama selama 35 tahun. Bayangkan perusahaan itu ngontrak di tempat yang sama selama 35 tahun, bahkan jadi identik perusahaan A tempatnya di situ. Tapi usaha itu kan nggak 100% selalu berjalan normal ya. Ada saatnya berjalan tidak normal. Setelah 35 tahun di tempat yang sama, sang pengusahanya sudah semakin tua, tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, akhirnya perusahaannya itu ya bisa dikatakan bangkrut. Nah, saya ketemu dengan beliau, saya tanya, alhamdulillah walaupun mungkin tidak, saya bilangnya begitu ya, saya kira itu bangunannya itu adalah milik perusahaannya. Saya bilang alhamdulillah walaupun sudah tidak jalan lagi tapi masih punya kantor gitu. Ternyata pengusaha itu bilang,
Aduh, ini kantornya juga ngontrak. Loh, saya kaget. Berapa tahun Pak Bapak ngontrak di sini? 35 tahun. Apa bangunan ini tidak mau dijual sama pemiliknya? Wah, pemiliknya sudah berkali-kali, sudah puluhan kali mendesak untuk dibeli. Sudah puluhan kali pemilik bangunan itu minta supaya dibeli, tapi dianya nggak mau karena dia punya pendapat bahwa lebih baik ngontrak kalau untuk usaha, kalau untuk rumah juga ngontrak. Jadi semua serba ngontrak. Ya menurut saya kurang tepat ya. Kalau pengusaha punya uang, lebihnya kemana ya? Beli rumah, beli perusahaan, beli bangunan gitu. Niatnya selain untuk ditempatin untuk usaha juga untuk investasi. Mungkin sementara gitu ya, wah panjang banget tentang investasi, panjang banget. Tapi nanti kita lihatlah untuk banyak yang perlu dibicarakan mengenai investasi. Terima kasih ya. Ini video pertama ya, jadi kalau jelek-jelek nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.